Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nazarnanto selaku dosen pengampu mata kuliah hadis, yang semoga selalu diberikan nikmat kesehatan dan kesejahteraan sehingga bisa mengajar dan membimbing mahasiswa agar bisa memahami dan mengerti mata kuliah hadis ini. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya sehingga saya masih bisa untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis ini. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada video kali ini, izinkan saya untuk membahas sedikit banyak mengenai hubungan hadis yang berkaitan dengan orang tua dengan hadis pernikahan, sehingga menjadi hubungan yang baik antara anak dengan orang tua tersebut. Baiklah, sebelum menjelaskan kedua hadis tersebut, ada baiknya saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adi Wirawan, NIM 1930503999, Prodi S1 Jurnalistik D. Baiklah, saya yang pertama, saya akan menjelaskan tentang hadis orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap anak. Di dalam kitab Lubbabul Hadis, bab ke-35, Imam Asy-Syafi'i menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan berbakti kepada orang tua yang perlu kita perhatikan sebagaimana berikut. Hadis yang pertama yang berbunyi, Qaulu Nabi Yusoli alaihi wasallam Rabbiyafil ridol walid wasratul lil fil safil walid. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Tuhan itu di dalam ridhonya orang tua, dan ketidakridhoan Allah itu di dalam ketidakridhoan orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, hanya saja dengan menggunakan redaksi Sakhratul Rab. Saya mengambil kesimpulan dari hadis tersebut, yaitu segala sesuatu yang diperbuat anak dan dilakukan anak harus mendapatkan ridho dari orang tua, karena segala ridho dan hidayah dari orang tua itu juga ridho dari Allah. Hadis yang kedua yang berbunyi, wa qallu alaihi salatu wassalam burru'aha akum tabrakum afwan akum wa fi fautafi panisya hukum. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis ini, berbuat baiklah kepada orang tua kalian, maka anak-anak kalian akan berbuat baik kepada kalian, dan jaga dirilah istri kalian, maka istri kalian akan terjaga dari zina. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dari hadis di atas menerangkan jika kita berbuat baik dengan orang tua, insya Allah anak kita nanti juga akan berbaik terhadap kita. Dan kita harus menjaga diri dari perbuatan zina agar nanti istri kita juga terjaga dari perbuatan zina. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan hadis tentang pernikahan. Pernikahan adalah akad antara calon laki-laki dan istri untuk hidup bersama sebagai suatu pertalian suci antara pria dan wanita, di mana terdapat suatu persetujuan hubungan akrab guna mendapatkan keturunan yang sah dan membina keluarga dan rumah tangga yang bahagia. Sebelum Islam, pernikahan sudah ada. Setiap agama, setiap nabi dan rasul membuat peraturan tentang pernikahan. Pernikahan merupakan ajaran Islam untuk menghalalkan hubungan pasangan laki-laki dan perempuan agar tidak terjadi perzinahan. Di dalam kitab Lubbabul Hadis bab ke-25, Imam Asy-Syafi'i menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan menikah yang perlu kita perhatikan sebagaimana berikut. Hadis pertama yang berbunyi, wa qala alaihi salatu wassalam aku sunnati fan man rabbina sunnati falisa minnai. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis ini, menikah itu sunahku. Barang siapa yang tidak suka dengan sunahku, maka ia tidak mengikuti jalanku.
Maka dalam hadis tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa keutamaan menikah itu adalah sunnah Nabi. Berarti kita sebagai pengikutnya harus melaksanakan dan menjalankan agar kita menjadi pengikut Nabi yang setia hingga akhir zaman. Dan jika tidak, berarti kita bukanlah pengikut yang setia. Hadis yang kedua yang berbunyi, wa qalla alaihi salatu wassalam iltamis yurazat bika. Nabi Muhammad SAW bersabda, carilah rezeki dengan menikah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailmi dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam An-Nawawi Al-Banati menerangkan bahwa pernikahan itu menarik keberkahan dan kedekatan kepada rezeki jika niatnya benar, di mana pada kenyataan pernikahan mendapatkan suntikan semangat bagi pasangan suami istri untuk mencari rezeki demi menghidupi kehidupan bersama. Baiklah, dari semua materi-materi hadis yang tadi saya jelaskan, saya dapat mengambil kesimpulan dari kedua hadis tersebut, yaitu menikah yang baik adalah menikah yang sesuai dengan sunnah Nabi dan juga dengan restu dari orang tua, agar tercipta kehidupan yang lebih baik antar anak dan juga orang tua. Kalau saya pribadi, lebih baik jangan langsungkan pernikahan tanpa izin orang tua. Bicarakan baik-baik dulu tujuan dan alasan kita memilih menikah. Menikah kepada seseorang, orang tua, dan teruslah berdoa kepada Allah agar Ia melembutkan hati mereka. Percayalah, Allah lah satu-satunya yang membolak-balikan hati manusia. Sebuah hal yang mudah untuk Allah melembutkan hati setiap hambanya. Demikianlah tadi penjelasan sedikit dari saya mengenai hadis orang tua dan hadis pernikahan. Baiklah, akhir kata, semoga penjelasan hadis-hadis tadi dapat bermanfaat bagi saya terutama, dan juga bermanfaat bagi yang menonton video ini. Baiklah, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.